Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Podcast ini kita akan menampilkan profil WNI profesional di Arab Saudi. Sudah hadir bersama kita di studio Bu Ritma, atau panggil siapa nih? Panggilannya Ima aja. Ima. Oh, terima kasih Mbak Ima sudah hadir. Mbak Ima ini adalah apa nama ini ya, pekerjaannya? Sekarang posisi sebagai senior cabin crew di Flydale. Oke, senior cabin crew, pramugari ya bahasa Indonesianya. Pramugari. Pramugari. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Kita kenalan dulu deh. Mbak Ima sudah berapa tahun di Arab Saudi? Baik, mulai bekerja di Arab Saudi itu mungkin akhir tahun 2022 sampai sekarang. Oh, berarti sudah Menjelang 3 ya? tahun. Ya, menjelang 3 tahun. Di perusahaan apa di Arab Saudi? Flydale. Flydale. Oh, saya sering banget naik Flydale tapi kok belum ketemu ya? Belum sempat ketemu ya? Banyak banget flagnya itu kalau Flydale. Oh iya ya, pasti ya. Tapi saya hampir selalu ketika naik Flydale ketemu pramugarinya orang Indonesia. Iya, memang lagi banyak-banyaknya Indonesia sekarang. Lagi Baru banyak. habis rekrutmen juga tahun kemarin. Jadi gitu. masih banyak anak baru, sekira-kira 50 atau 60 terakhir kemarin. 50 atau 60 orang Iya, di Riyadh saja? di Riyadh. Oh, dan di Jeddah beda lagi tuh? Beda lagi. Ada juga di Jeddah Ada ya? juga di Jeddah. Ada berapa banyak sih kantor Flydale di Arab Saudi nih? Apa namanya ya? Apa Base-nya ya? home base. Jadi kalau di Flydale itu ada 3. Yang pertama utama itu di Riyadh, yang kedua itu di Jeddah, yang ketiga baru di Dammam. Oh, oke. Dan Iya. mereka bikin rekrutmen masing-masing? Rekrutmennya sama, tetapi setelah nanti di training itu baru dipecah. Oke, jadi Di makin beberapa banyak ya. base. Tadi 50-an saja di Riyadh. Mungkin di Jeddah juga. Ada beberapa batch yang mungkin kayak 2 batch sebelumnya itu ditaruh di Jeddah. Ya, Oh, oke. Di Dammam juga ada lagi. juga ada. Makin banyak ya. Iya. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Baik. Mbak Ima, asal daerah dari mana? Baik, asal sebenarnya dari Sumatera Barat. Mm-mm. Aslinya orang Kabupaten Agam, Palembang. Waduh, ini kayaknya semua orang Minang deh ini datang ke studio ini. Ya, Pak ya, orang Minang semua ini. Kayaknya bukan cuma saya aja deh, bukan orang Minang kayaknya di situ. Minang banget ya, di Minang mana-mana. Oke, jadi orang Agam dari Iya. dari Sumatera Barat. Kuliah dulu di Andalas. Enggak, saya kuliahnya di Universitas Negeri Padang. Oh, IKI Padang dulu ya? Iya, IKI Padang namanya Oh, dulu dulu ya. namanya IKI Padang. Iya, Universitas Negeri benar. Padang, jurusannya Jurusannya sastra Inggris. sastra Inggris atau pendidikan? Sastra. Oh, sastra Inggris. Iya. Oke, sastra Inggris. Kok jadi pramugari? Karena dulu itu tahun 2018 itu saya mengikuti salah satu ajang duta wisata di Bukit Tinggi, Uni Pariwisata. Bujanggadih kalau namanya di sana. Bujanggadih. Bujanggadih. Di Agam. Di Bukit Tinggi. Di Bukit Di saat Tinggi. itu ya, di 2018 itu di Bukit Tinggi, lalu saya mengikuti itu. 2 senior saya tuh keterima kerja di Arab Saudi sebagai pramugari. Di mana? Di Saudi ya. Di Saudi Airlines. Iya, Oh, saat oke. itu di Saudi ya. Tapi Iya, saat iya, itu iya. saya baru tahun 1 kuliah dan saya bilang kayak, "Ibu nanti pengen jadi pramugari di Arab karena pakai hijab." Karena kan saat itu di Indonesia, Orang tua maksudnya. iya kayak ke orang tuanya bilangnya kayak gitu. Oh. Ya, jadi saat itu di Indonesia itu belum ada pramugari yang pakai hijab. Masa sih? Iya, saat itu ya. Oh gitu. Iya. Oh. Baru haji flag aja yang diperbolehkan pakai Sekarang? jilbab. Sekarang sudah ada beberapa maskapai di Indonesia yang memperbolehkan pakai hijab. Oh, jadi belum lama ya? Belum Pramugari lama. itu pakai hijab baru Iya. belum lama. Dulunya nggak boleh pakai hijab. Nggak boleh pakai hijab. Oh. Baru di Saudi yang dari dulu memperbolehkan pakai hijab. Kalau di negara tetangga Saudi, misalnya Qatar Airlines, Tidak boleh pakai hijab. Oh, tidak pakai hijab. Qatar, Emirates, Etihad kayak itu nggak pakai hijab. Kalau di Saudi itu wajib pakai hijab atau seragam? Diperbolehkan pakai hijab. Ada pilihannya. Ya. Oh, baru tahu saya tuh. Oh, Nggak iya. perhatian segitunya. Ya, oke. Terus gimana? Jadi Itu kan saat ngomong tuh ketemu sama senior di Iya, kampus. Jadi, iya ngomong jadi gimana Kak itu pemilihannya untuk sampai keterima. Saya bilang iya, dia tuh ada agensi job vacancy yang mereka tuh memang menjadi pihak ketiga dari Flydale ini atau Saudi ya, datang ke Indonesia untuk merekrut orang Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi. Oke, jadi rekrutmennya di Indonesia? Iya. Di mana Jakarta. waktu itu? Di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Tahun 2022 berarti ya? Rekrutmennya 2002 ya, awal. Oke. Terus susah nggak sih rekrutmennya? Mungkin karena ini pertama kali Ima apply kerja Ya. dan langsung lulus alhamdulillah. Jadi
sebenarnya mengikuti step by stepnya itu ya. Karena kalau pramugari kan tidak muluk, itu pasti physical appearance diperhatikan. Ya. Dari tinggi, Ya. kesehatan, bekas luka. Tapi tidak seketat di Indonesia kalau IMA comparing. Oke, tinggi. Jadi ada minimum Kalau di tinggi ya? Kalau di maskapai luar atau contohnya di Arab Saudi ini tuh yang penting amridge. Jadi kita sampai nggak amridge-nya Ke gitu. kabin, ke kabin luggage itu Iya, ya? iya, kabin luggage itu 212 cm. 212 Apanya? tingginya. Tinggi kabin? Iya. Oh, tinggi badannya? Tinggi badannya tidak masalah. Seberapapun tinggi kamu, as long as bisa mencapai amridge 212, itu bisa. Oh gitu. Screening awalnya masuk. Oh, emang ada yang tinggi badannya misalnya tidak terlalu tinggi tapi nyampe gitu. Bisa, Tangannya ada. berarti panjang. Ada. Kok bisa? Itulah. Yang dari 160-an tuh masih ada yang bisa. Oh gitu. Kesampaian 160 tapi 212. bisa nyampe. Iya, bisa nyampe dia. Mungkin tangannya panjang ya. Tangannya panjang. Jinjitnya ketinggian. Jinjitnya ketinggian. Oh, jadi tidak ada requirement untuk tinggi badan. tidak ada. Tapi yang penting nyampe 217 cm 211. untuk nutup Iya, kabin nutup itu ya. kabin, yes. Oh, oke. Jadi sekali seleksi langsung lolos ya. Alhamdulillah. Oh, selamat. Kenapa pengen jadi pramugari? Kan tadi pengen jadi pramugari di Saudi supaya pakai hijab. Iya. Kenapa pengen jadi pramugari? Sebenarnya tidak yang utama pramugarinya, tapi karena di Saudinya gitu. Kenapa di Saudi? Iya, karena dekat ibadahnya. Oh, itu Iya, magnetnya. Iya, magnetnya. Sudah haji? Tahun ini insya Allah. Oke. Kalau umroh sudah sering ya? Setiap bulan, Oh, alhamdulillah. setiap bulan. Oh, Masya Allah. Jadi itu kenapa di Saudi bukan di negara sekitar? Karena ada Iya. Haramain tadi, ada bisa untuk ibadah mudah. Ibadahnya lebih dekat. Semoga lancar ibadah hajinya. Udah dibuka loh ininya, pendaftarannya. Oh iya, Ima cek nusuk itu belum? Masih, karena Ima daftarnya biasanya di nusuk. Ya udah, cek deh. Weekend kemarin teman saya nanyain, ini saya mau daftar nih, udah dibuka nih, gimana pilih paket segala macam. Mungkin udah. Oke. Karena teman saya tuh nanya gitu sih. Ya, mungkin bisa jadi per orang, nggak semua langsung dibuka, bisa jadi. Baik. Gitu. Oke, sekarang kita ngobrol tentang gimana kerja di Saudi. Di Saudi sesuai bayangan nggak? Oh, Saudi kan punya citra sendiri nih. Saudi itu restriksi, kemudian Police ada space. ya, terus sesuai bayangan nggak ketika masuk ke Flydale? Ketemu penumpangnya sih kaget. Penumpangnya kenapa? Itu benar-benar di luar dugaan sekali. Karena mungkin itulah kan citra orang Indonesia terhadap orang Arab itu Masya Allah, tabarakallah. Sebaik itu gitu. Oke. Sesuci itu. Ternyata kalau di kabin, ya Allah. gimana cerita dong? Mungkin nggak semua tahu kan? Jadi benar-benar yang mereka itu susah sekali mengikuti aturan. Sesederhana memasang sabuk pengaman. Oke. Sesederhana untuk mengatur bag di kabin, di overhead. Itu kan ada aturannya, small bag underneath the seat, seperti itu. Tapi ada beberapa case yang memang karena mungkin culture-nya mereka seperti itu, kayak tidak mau duduk bersebelahan dengan yang bukan mahram. Ya bagaimana ya kalau itu keadaannya full, tidak ada seat yang available untuk di change. Itu benar-benar yang mereka benar-benar tidak mau berkompromi. Itu dia. Yeah. Itu saya cuma temuin di Saudi kayaknya. Jadi saya udah punya kursi tertentu ditempatin orang karena dia nggak mau duduk sebelahan karena ini keluarga harus bareng gitu. Tapi saya mau tanya nih, bukannya di manifest pesawat itu harus tertentu ya? Duduk di kursi ini adalah si A, si B. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan, kita bener exactly tahu kan si A duduk di mana gitu. Kalau diubah begitu emang boleh ya? Sebenarnya itu beneran tidak boleh ya secara aturan. Okay. Tetapi karena kalau dari perusahaan dan mereka sudah tahu keadaan dan mentality penumpangnya seperti culture di sini seperti itu, ya tidak dipaksakan. As long as mereka mengikuti aturan safety. Oke. Ya. Jadi menurut aturan aslinya sih nggak boleh. Tapi karena culture-nya jadi diizinkan begitu. Diizinkan ya. Saya suka repot tuh kalau misalnya udah ketemu, aduh didudukin, ini sekeluarga, ini cewek semua nih, aduh. Tapi saya sih untungnya ketika naik Flydale sering dibantu sama pramugari orang Indonesia. Saya tinggal bilang, tolong dong saya gimana nih, kayak gitu. Ya itu permasalahan setiap hari seperti itu. Saya sih kayak kemarin saya umroh ya, naik Saudia, sekeluarga tuh, bertujuh. Saya naik, tapi
saya nggak maksain, kan kita paham ya misalnya, jadi duduk pisah-pisah pun nggak apa-apa gitu. Giliran itu ada yang datang, saya mau ganti dong ini segala macam. Oke, karena saya juga keluarga itu mencar-mencar gitu. Tapi ya memang culture-nya di sini gitu ya. Jadi Iya. orang tuh boleh diacak lagi di situ ya. Itu Kadang mungkin mereka mengacak sendiri tanpa kita tahu. Jadi kan ya kita nggak mungkin memantau semuanya one by one. ya, Di pesawat kalau di Flydil itu A320 Airbus itu 186. Ya tidak mungkin 126 penumpang. Ya tidak mungkin satu persatu benar-benar Ya. yang kita pantau duduk disesuai dengan tempat boarding pass-nya kan. Ya. Ya, makanya kayak kadang mereka udah ganti aja. Sedangkan mereka kadang punya meals. Iya betul. Wah repot juga tuh kalau iya. gitu. Dan kayaknya itu keterampilan khusus deh sebagai pramugari di Arab Saudi ya. Di Indonesia kayaknya tertib Nggak- kan. Iya makanya Gak diajarin mungkin begitu ya. Ini cara negosiasi ini harus pindah ke sana, ini pindah ke situ gitu-gitu. Iya. Belum lagi kalau pas dia udah naruh bagasinya di atas kepalanya, kemudian dia pindah ke belakang gitu Iya, kan. benar sekali itu. Nah terus apa lagi? Cerita-cerita menarik di Saudi. Apalagi ya? Mungkin ya awal-awal itu ya keterbatasan bahasa. Ya karena mungkin kalau di Flydil most of the time itu kan domestik. Ya. Jadi ya orangnya berbahasa Arab gitu. Ya kadang sering disalahpahami orang Arab juga. Jadi mereka pakai bahasa Arab, aku balasnya pakai bahasa Inggris, malah di shouting. Oh gitu. Iya emang kayak kenapa pakai bahasa Inggris? Kamu kan orang Arab. Tapi emang turunan Arab. Enggak sama Cuma sekali. sering emang. disangka orang Arab? Sering disangka dari awal masuk. Enggak, Jadi tapi orang Arab saya- tersinggung. Kenapa? Iya, pakai bahasa kenapa Arab? pakai bahasa Inggris? Hah. Enggak, saya orang Indonesia. Wallahi. Tapi dia kan mau denger kan kalau gitu kan dia mau nurut ya. Iya. Terus apa lagi? Pernah ada ini nggak kejadian turbulence yang serius atau kecelakaan enggak lah ya? So far nggak ada, tapi paling itu medical case. Jadi kalau di pesawat itu kita ada posisi kan, ada job desk per posisi. Jadi saat itu aku pertama kali megang pintu di belakang. Mhm. Ya, jadi aku megang pintu di belakang. Saat aku boarding, satu penumpang aku jatuh di tangga. Ternyata stroke, Belum naik, belum masuk. belum masuk. Oh baru naik tangga gitu? Baru naik tangga jatuh. Lah terus gimana? Dan itu sendiri. Nah itu aku gemeter dong. Maksudnya kita baru pertama kali megang pintu dan langsung ada yang kejadian medical case. Terus Tapi bukan pertama kali terbang ya? bukan kayaknya. pertama kali terbang. Telepon senior ke depan. Ini ada penumpang yang stroke. Langkahnya apa? Terus dia bilang, ya udah arahin aja semua penumpang yang lagi boarding di belakang semuanya ke depan. Terus pastikan penumpang ini tuh nggak hilang kesadaran. Iya. Panggil ambulan. Pesawat jadi terhambat nggak terbangnya? Saat ketika itu nggak delay, Oh, nggak cuman delay? iya nggak delay, cuman nunggu ambulan itu. Tapi dia nggak ikut terbang ya? Nggak. Yang jatuh Langsung stroke di offload, tadi? yes. Oh oke. Terus menarik nih ceritanya. Cerita apa lagi? Saya nggak menyangka itu kejadian tuh. Oh iya ada. Kalau di sini sebenarnya sering medical case. Mungkin karena ya kadang kalau di musim panas itu kan overheat. Ya, Kadang ya makanya saat itu terjadi di musim panas. Overheat makanya jadi stroke. Tapi memang Flydil ini saya agak shifting nih, agak bergeser. Flydil ini memang perusahaannya kelihatannya baru apa ya? Membaik ya? Ya nggak sih? Iya. Ada something benar. yang baru gitu di manajemennya, benar nggak? Iya benar. Itu gimana cerita? Tahu nggak cerita dong? Kalau aku nggak tahu ya, tapi kalau dulu sebelum aku join itu katanya Flydil ini tuh sering delay, sering banget delay dia bilang gitu. Saya mengalami. Ya. Mohon maaf. Tapi saat pergantian CEO, Oke, jadi ganti CEO-nya CEO, baru. iya CEO-nya baru, banyak yang diganti, banyak perubahan, terus Pesawatnya pun baru. Pesawatnya pun baru, Iya. iya banyak pesawat baru yang didatangin dari Prancis. Terus tahun kemarin itu ada 5 pesawat baru. Oh, artinya kalau pesawat baru makin banyak butuh Kru, krunya ya, butuh flight rekrutmen baru, juga. iya. Jadi buat orang Indonesia makin banyak juga peluangnya Makin banyak untuk jadi peluangnya. bergabung di Iya, benar grup Flydil. Saya tuh pernah perjalanan naik Flydil dan sejak itu saya nggak pernah pakai Flydil lagi sampai akhirnya sekarang dari Jeddah ke Riyadh itu 12 jam. 12 jam itu kayaknya udah nyampe Indonesia mana lagi lah itu. Jadi pesawatnya dari Jeddah, tapi walaupun bukan salah Flydil saja ya, dari Jeddah sudah delay sekitar 1,5 jam.
Terus sampai jalan ke Riyadh waktu itu sore. Sampai Riyadh itu ada gangguan cuaca, badai. Jadi sudah di atas bandara Riyadh itu balik lagi ke Jeddah. Oh, divert. Iya, balik lagi ke Jeddah. Di Jeddah tuh turun dan nggak boleh keluar pesawat. Iya, memang seperti itu Iya. aturannya. Isi fuel lagi, baru balik lagi ke Jeddah, ke Riyadh. Jadi saya hampir 12 jam itu duduk di kursi itu. Dari mulai delay, kemudian duduk, terbang ke Riyadh, balik lagi ke Jeddah. Selama beberapa jam, fuel lagi, refueling lagi, baru lagi. Waduh, itu pengalaman yang tidak terlupakan naik Flydeel. Sebelum diganti CEO. Iya. Sekarang saya favorit tuh naik Flydeel. Iya. Pesawatnya baru, banyak pramugari Indonesia, dan selalu on time. By the way, itu Flydeel sekarang menjadi number one top on time departure. Oh OTP, gitu. yes. Di sini? Di dunia. Masa? 94%, yes. Oh iya? Oh, that makes sense. Karena memang pengalaman saya akhir-akhir ini sering, hampir selalu ya, baru terakhir naik Saudi lagi, memang selalu on time. Dan bagusnya pesawatnya baru ya, jadi itu fresh gitu kan. Iya, benar. Di dunia 94%. Iya, 94%, yes. Selamat dong kalau gitu. Iya, alhamdulillah. Finally. Tapi memang keadaan yang Bapak alami kemarin itu ya karena itu tadi beberapa seasonal, peralihan musim dari musim panas ke musim dingin itu kadang cuacanya memang jelek. Jadi Ima pernah ngalami itu udah menjalani 4 sektor saat itu, udah mau balik ke Riyadh dari Jeddah ke Riyadh, tapi nggak bisa landing di Riyadh. Karena cuaca. Karena cuaca, 3 kali mau coba landing itu gagal. Nah itu kayaknya jangan pesawat saya. Enggak ya? Enggak, Banyak yang kayak gitu ya. Enggak, saya itu jadi gagal 3 kali landing di Riyadh, akhirnya diverted to Dammam. Karena kaptennya udah nggak legal. Ganti lagi kapten. Kaptennya nggak apa? Nggak legal. Jadi kalau kapten itu dia punya legality waktunya 9 jam maksimum. Ya, ya. Kalau kita itu kru kalau di Flydeel maksimum itu 11 jam. Jadi saat itu sudah nggak legal ya didatangkan lagi kapten dari Dammam, switching, baru take off lagi. Sudah clear di Riyadh, dapat clear CC dari Riyadh, baru kita take off lagi. Oh oke. Jadi memang sering faktor cuaca itu besar yes. sekali di Saudi ya. Apalagi peralihan cuaca. Itu maksudnya badai pasir itu kan? Iya, benar. Jadi di Indonesia nggak sesering itu ya? Atau ada tantangan yang lain mungkin di Indonesia? Kalau di Indonesia mungkin lebih ke grafisnya berbeda. Kalau ke Indonesia kan ada gunung, ada laut. Kalau di sini kan memang desain aja gitu, gunung pasir. Iya. Tapi mungkin karena faktor badai pasir itu yang sering membuat pesawat jadi nggak bisa landing. Tadi divert ya? Iya, divert. Oh divert. Harus divert. Kalau selama ini Mbak Ima keliling Saudi atau mungkin terbang dengan Flydeel ini, ada kota yang favorit nggak? Atau bandara yang itu berkesan lah selama ini? Sejauh ini kalau untuk domestik, kalau kita lihatnya bandara itu sama, yang membedakan tuh ya penumpang. Oh oke. Gimana tuh penumpang? Kita meng-highlight beberapa penumpang itu. Oh kalau penumpang destinasi ini kayak gini, kalau penumpang ini destinasinya kayak beda gini. ya? Ya beda. Gimana tuh bedanya? Kalau Madinah itu biasanya penumpangnya lambat. Dari Madinah atau ke Madinah? Sama. Terus bawa tasnya gede-gede. Oh jadi kalau pesawat Madinah tuh gitu? Iya penumpangnya. Iya. Okay. Terus kalau Jeddah itu biasanya mereka udah pintar baca seat, tapi biasanya sifatnya arogan. Orang-orang Jeddah. Orang Jeddah. Kalau Riyadh? Kalau sama Riyadh Jeddah itu sama. Oh gitu, tipenya. mirip-mirip gitu iya. ya. Jadi mereka mungkin commuting kali ya, Jeddah. Iya, benar. Kalau Abha itu keseringan minta air itu. Kalau satu minta air, semuanya minta air. Itu Abha. Oh gitu. Iya. Oh, kalau mana lagi ya? Najran, pernah ke Najran nggak? Pernah. Kalau Najran itu mereka paling pintar baca boarding pass. Karena kalau di Saudi baca boarding pass itu adalah sesuatu yang jarang yang bisa dilakukan oleh penumpang itu. Masa sih? Jadi gini. Maksudnya gimana? Kan boarding pass mereka simple, udah ya? sampai nih di depan pintu. Saya bilang kayak kamakat ya lo sama. Kursinya nomor berapa? Terus dia liatin. Aku bilang kayak iya nomor 14 di sebelah kanan. C ya, aku bilang gitu. Terus dia bilang when. Oh dia masih harus ditunjukin tuh. Lo sama hati, hena. Suf ragam. Nah. Oh jadi selama ini dia pegang pun dia nggak ngerti itu gimana? Totally no. Oh mungkin karena tulisannya harusnya pakai tulisan Arab kali. Itu kan tulisan Latin semua. Iya, sometimes mereka itu sok tahu. Jadi kayak yang dibaca itu flag numbernya bukan seat numbernya. Kayak gue tahu gitu. Ya udah Kak di mana? Coba kasih tahu di mana. Ini 103 lah. Nggak ada nomor kursi 103. Ini nama flag numbernya 103. Oh, ya, kayak jadi gitu. jangan-jangan mereka duduk sembarangan itu bukan karena
mereka sengaja ya, mereka taunya tuh salah baca. Iya. Oh, Karena emang oke. banyak dari mereka nggak bisa baca boarding pass. Oh, oke. Itu Najran beberapa kali begitu. Nah, Najran malah yang paling pintar. Paling pintar. Oh, Najran paling pintar. Kenapa ya? Nggak tahu, Menarik mungkin juga. Saya pikir Najran mungkin karena di daerah selatan, jadi ya agak jarang naik pesawat, jadi susah. Enggak, malah justru enggak. sebaliknya ya. Malah justru sebaliknya ke mereka. Jadi kalau penerbangan ke Madinah repot lah. Wah, paling repot, paling banyak itu offload bag. Di Madinah. Kita dapat delay itu di Medina biasanya sebenarnya. Maksud dari apalagi dari Medina ke Riyadhnya balik. Karena mereka keluar pesawatnya juga lama, ngambil tasnya pelan banget, jalannya pelan banget. Jadi sedangkan kita dari landing menuju departure berikutnya itu cuma 45 menit. Kalau Damam? Itu penumpangnya pintar juga. Tapi itu kan short flight kalau dari Riyadh cuma 45 menit. Dari Riyadh ke Damam itu ya. Iya. Saya nggak pernah kepikiran tuh. Saya pikir ya sama aja. Ternyata kelihatan ya karakteristik penumpang itu dari berbeda. kota dari mana mereka ya. Tadi kan apa jabatannya namanya senior flight attendants ya. Ada nggak tantangan yang berbeda dengan yang lain? Pramugari biasa. Dengan pramugari biasa. Kan karena udah senior, jadi bedanya apa sih dengan flight attendants yang lain? Jadi kalau senior cabin crew itu kita mempertanggungjawabkan kru-kru kita, penumpang, berhadapan juga dengan ground staff, berhadapan dengan kapten. Jadi itu 4 itu kita yang handle semua. Apa aja tadi? Kapten, ground staff, kru, penumpang. Oh, oke. Jadi ngadepin orang semua ya? Jadi itu dari satu kabin itu ya tanggung jawabnya ke kita. Oh, dan itu anak buah tuh maksudnya kru itu nggak semuanya orang Indonesia dong pastinya ya? Enggak. Banyak yang dari lintas negara juga ya? Iya, benar. Itu gimana kerja sama dengan mereka tuh? Ground handling bukan orang Indonesia, kru juga bukan orang Indonesia, pilot juga bukan. Itu gimana? Jadi kita tetap itulah orang Indonesia itu kenapa sering diangkat untuk upgrading jadi senior cabin crew ya karena kita gampang untuk follow prosedur. Jadi kita anaknya comply. Iya. Orang Indonesia tuh comply. Iya benar. Jadi itu disenangi. Yeah. Jadi nggak bikin ribet juga. Dan pada umumnya itu bertanggung jawab dan mengerti situasinya, pintar gitu, ngatur flightnya pintar gitu. Jadi ya itu jarang yang delay, jarang yang pandai lah kayak bagaimana berkompromi. Karena kan ya itu tadi yang kita hadapi kan nggak yang 1-2 orang gitu. Betul. Jadi senior cabin crew itu yang kasih announcement itu ya di depan ya. Announcement. Nanti di akhir kita announcement itu ya, saya minta tolong untuk itu ya. Terus Baik. ada pernah ini nggak konflik dengan sesama cabin crew atau ground handling dengan staff ground? Terus gimana cara menyelesaikan konflik kayak gitu? Itu makanya tiap hari ya. Oh tiap hari. Jadi bukan pernah nggak pernah, sering berarti. Iya, itu kalau skill berantem itu adalah hal yang harus dipunya sama senior Jangan-jangan cabin crew. di training ada juga tuh. Enggak sih, lebih kayak gimana ya? Karena kalau senior cabin crew tuh tidak ada yang membackup dia gitu loh. Jadi kalau kru ada yang nge-backup itu senior. Ya Senior berdiri sendiri. Jadi makanya makanya kalau tidak tahu aturan, tidak komplain sama aturan ya nggak ada yang nggak bakal nge-backup gitu. Nanti kalau ada kesalahan ya pasti perusahaan bakal kenapa kamu kayak gini kan kamu seniornya gitu. Tanggung jawabnya ini. Oh, dibandingkan pilot banyak juga tanggung jawabnya ya. Yang pilot punya tanggung jawab sendiri. Saya pikir tadinya pilot itu susah sekali pekerjaannya, ternyata berhadapan sama manusia itu repot juga ya. Lebih repot sebenarnya. Di sini banyak juga mungkin yang mendengar dan menonton podcast kita calon-calon pramugari. Dan tadi kan bekerja di Saudi ini banyak benefit ya. Misalnya bisa pakai hijab, mudah ke Haramain, umroh, Mekah, Madinah itu udah tidak sulit lah. Bahkan haji pun tidak perlu antri seperti di Indonesia kan. Masya Allah. Nah, saya minta tolong Mbak Ima mungkin bisa kasih saran ke junior-juniornya, baik yang mungkin sekarang sedang training atau punya cita-cita sebagai pramugari di Indonesia untuk bekerja di Saudi ini, apa yang perlu dipersiapkan? Oke, baik. Kalau untuk jadi pramugari, especially itu di Saudi, sejauh ini itu Saudi atau Flydeel, itu minimum pendidikan itu biasanya SMA. Oke. Tapi harus punya tes TOEFL juga. Minimal berapa? Minimal terakhir aku itu nggak tes TOEFL ya, tapi kalau tes TOEFL sekarang itu minimal 500. 500, oke. Iya benar, 500. Terus sebelum itu juga harus medical check up. Semuanya harus sehat, jasmani rohani. Terus ada screening pertama itu dicek bekas luka, tinggi badan, berat badan. Oke. Ya. Oke. Terus? Lalu setelah kita pas 4 tes ini,
Lanjut, biasanya user interview. User interview ini orang Saudinya langsung yang datang. Wawancara Kemarin pakai bahasa Inggris? iya pakai full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris, Iya, bukan bahasa Arab ya? bukan bahasa Arab. Oke, terus apa Dan lagi? kita memang tidak dituntut untuk bisa Berbahasa bahasa Arab Arab? sama sekali. Iya. Oke, terus? Sudah final interview, biasanya juga ada kalau di Flydil itu ada dari cabin manager. Jadi ada headline dari kepala dari cabin crew ini yang akan melihat rekrutmen. Oke. Ikutan juga tes. Sesudah itu sudah nanti diumumkan. apakah Itu sudah di lulus. di mana informasi untuk rekrutmen itu? Kalau saat ini itu mereka sedang bekerja sama, namanya Binawan Ninti Utama. Oke, PT Iya, Binawan? benar. Yes, ya. Jadi kalau di Binawan itu mereka menghandle dari Saudi sama Flydil. Oke. Ya, sekarang lagi rekrutmen. Oh, oke. Menarik itu. Jadi harus sering-sering mantau informasi Iya, ya. mantau informasi mereka sering banget. Dulu tahu informasi tentang rekrutmen dari mana? Instagram atau? Iya, dari Instagram. Oh, dari Instagram. Oke, berarti rajin-rajin informasinya di medsos. Benar. Nah, itu kan tadi prosedurnya. Ada kasih tahu dong bocoran atau kunci-kunci biar kemungkinan keterimanya besar. Apa yang harus disiapin? Ngomong apa atau skill apa atau attitude atau segala macam apa yang harus disiapkan ketika proses rekrutmen itu chance-nya besar? Oke, baik. Jadi mungkin ya kalau masalah bahasa Inggris itu udah pasti lah ya. Maksudnya kita internasional sudah pasti bahasa Inggrisnya harus memang baik gitu. Tapi kalau dari segi sudah interview bersama HR itu usahakan kalau kita sebagai pramugari, especially perempuan, tirulah grooming dari maskapai tersebut. Gimana maksudnya itu? Jadi masing-masing maskapai itu memiliki aturan grooming. Oke, Ya, betul. jadi misalnya Saudi itu groomingnya identik dengan lipstik merah. Oh gitu. Iya. Oh oke, terus. Iya, jadi usahakan saat interview itu ya pakai lipstik merah, berpenampilan sebagaimana krunya mereka. Kalau Flydil? Kalau Flydil itu kita ada beberapa warna yang menjadi aturan, tetapi tidak boleh yang mencolok kayak yang pink terang, itu kita nggak boleh. Karena sebagian itu tidak cocok dengan warna kulit krunya gitu. Nah kayak gitu. Itu ngeliatnya di mana? Ada di handbooknya. Kita punya handbook juga. Oh gitu. Jadi misalnya kalau orang mau tes nih, itu perlu cari informasi seperti itu di websitenya ada mungkin ya? Iya, bagaimana biasanya, tipikal pramugari Flydil misalnya? Iya ada. Jadi kalau Ima kemarin tuh belajarnya kan Ima bukan background dari pramugari, tidak sekolah pramugari juga. Ya tahun 1 Ima kuliah itu sebenarnya Ima sudah mengulik semua tentang pramugari, tes-tesnya di YouTube. Dan itu tersedia groomingnya bagaimana, role playnya selama interview itu seperti apa yang akan ditanya, cara menjawab. Nah itu penting tuh. Jadi ibarat tadi itu TOEFL dan tes macam-macam itu kan anak kunci. Jadi kalau sudah terbuka kuncinya, anak kunci kan ditinggal. Iya, jadi benar. yang di dalam ruangan itulah bagaimana skill kita menjawab dengan wawancara-wawancara tadi ya. Iya benar. Erika sekali. mungkin tertarik untuk menjadi pramugari? Terus apa lagi? Yang kedua itu menurut Ima attitude kita saat menuju kursi interview. Ya. Itu benar-benar diperhatikan. Itu jangan-jangan kayak gini deh, kursi interview itu dengan jarak pintu jauh ya? Jauh, Bener iya. kan? Cara kita jalan. Ya, jalannya diperhatikan. Jalannya diperhatikan, cara buka pintu. Ya, itu Itu diperhatikan. seleksi diplomat pun seperti itu. Oh iya benar. Saya waktu itu gitu, 15 tahun yang lalu gitu. Jadi jarak pintu dengan kursi duduk tuh jauh sekali. Saya bilang ini pasti ini yang untungnya udah dikasih tahu kan cara jalan, cara buka pintu, nutup pintu gitu-gitu. Iya benar. Oke, jadi attitude pun dinilai ya. Dinilai. Terus mungkin bisa bounding dulu. Jadi Ima saat acara interview kemarin itu kita sebelum mulai wawancara interviewnya nanya, HR-nya nanya, kenapa kamu terlihatnya seperti orang India? Nama kamu juga bukan orang Indonesia, kayak itu. Nama lengkap memang siapa? Ritma aja nama aku. Satu kata aja tuh? Satu kata aja. Oke, terus? Enggak, aku pure Indonesia. Terus kayak, kamu yakin? Iya benar, saya orang Indonesia. Bukan orang India gitu? Bukan orang India karena nama kamu India sekali dan wajah kamu enggak kayak orang Indonesia. Maka iya benar, tapi ya saya pure Indonesia dan sudah emang dari kecilnya sudah sering dibilang mirip orang inilah, mirip orang itulah. Jadi itu bounding. Kita bounding dulu sebelum menuju
inti utama wawancaranya. Jadi mereka sudah memiliki ketertarikan, jadi nanti wawancaranya lebih enak. Bagus, sip. Terus apa lagi? Yang tadi pertama itu adalah groomingnya, di riset dulu tuh gimana grooming di maskapai itu. Yang kedua adalah attitude-nya, untuk bahkan dari masuk ruangan pun harus kita perhatikan. Benar. Satu lagi deh. Yang satu lagi mungkin siapkan skenario pertanyaan yang mungkin ditanyakan saat interview. Jadi kemungkinan itu kalau pramugari pasti ditanya, misalnya kalau kita lagi servis, terus ada turbulence, kamu numpahin kopi ke baju penumpang. Ya, gimana tuh? What you gonna do? Pasti itu banyak pertanyaan ditanyakan itu kayak gitu. Iya, ditanyakan. Terus jawabannya apa? Jadi jadi mereka bakal melihat yang pertama, apakah kita akan minta maaf, apakah solusi kita akan langsung ngadu ke supervisornya, apakah kita itu akan memberi choice ke penumpangnya. Jadi pertama itu pasti minta maaf dulu, habis itu tawarkan apa yang ada di pesawat. Setelah itu apakah mau ngasih komplimen ke penumpangnya karena kita bikin kesalahan, bla bla, seperti itu. Kan itu dilihat problem solvingnya seperti apa. Oke, Mbak Ima, sekarang yang terakhir, ini dong announcement dong untuk podcast Ahlan KBRI Riyadh. Jadi kurang lebih gini deh. Terima kasih sudah nonton podcast Ahlan KBRI Riyadh. Sampai jumpa. Tapi dikembangin lagi. Gaya-gaya ini announcement di pesawat. Pakai suara announcement pramugari. Oke. Ini kebiasaan bikin itu ya, Dear Passenger. Iya, Dear Passenger bisa gitu lah. Mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ini buat podcast kita. Oke, baik. Terima kasih kepada para penumpang di Ahlan KBRI Riyadh sudah mendengarkan podcast bersama Ritma di sini dengan saudara Sidki. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu dia podcast kita ngobrol-ngobrol dengan Ritma, senior cabin crew di Flydeal. Dan silakan jangan lupa di komen dan di likes, juga di share podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.